Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Ramdan Pratama dari kelas 11 TKJ SMKN 11 Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang IP address dan subnetting. IPv4. IPv4 merupakan IP versi 4. IPv4 ini berjumlah 32 bit dan angka yang bisa dipakai di IPv4 ini adalah dari angka 0 hingga 255. Cara penulisan IP yang benar adalah dengan menggunakan garis miring atau disebut juga dengan prefix. Fungsi dari prefix adalah total IP yang bisa dipakai. Contoh penulisan IP yang benar adalah 192.168.1.1 prefix 24. Cara mencari IP yang bisa dipakai atau bisa juga disebut dengan subnetting. Untuk pertama, cari total IP, 32 dikurang prefix. 32 ini diambil dari 32 bit, yaitu IPv4 yang memiliki 32 bit, lalu 2 pangkat hasil dari 32 dikurang prefix. Untuk mencari subnet max, yaitu 256 dikurang total IP. Untuk penulisannya itu 255.255.255.x. X ini diisi oleh hasil dari 256 dikurang total IP yang di awal. Berikutnya IP network. IP network ini merupakan IP awal, lalu IP broadcast merupakan IP terakhir dari total IP. Untuk IP range, yaitu IP setelah IP network sampai sebelum IP broadcast. Di sini saya akan memberikan contoh IP. Contohnya 192.168.1.1 prefix 24. Maka total IP yaitu 32 dikurang 24 hasilnya 8, lalu 2 pangkat 8 hasilnya 256. Setelah itu maka total IP-nya dari 0 sampai 255. Berikutnya subnet max, 256 dikurang 256 hasilnya 0, maka penulisannya adalah 255.255.255.0. Berikutnya IP network yaitu 0, IP broadcast-nya 255, maka IP range-nya 1 hingga 254. Pengertian dari IP publik dan IP private. Untuk IP publik adalah IP yang bisa diakses oleh semua orang dimanapun dan kapanpun. Berbeda dengan IP publik, IP private ini tidak bisa diakses di mana saja, hanya bisa diakses di lingkungan tertentu. Cara kerja dan fungsi dari switch dan router. Untuk switch, berfungsi untuk menghubungkan device-device dalam network ID atau segmen yang sama. Dan fungsi router adalah untuk menghubungkan device-device dalam network ID atau segmen yang berbeda. Saksikan penjelasan dan cara kerja dari switch dan router yang akan dipaparkan dan dipraktekkan oleh saya. Jadi di sini saya akan mempraktekkan tentang fungsi dari dan cara kerja dari switch dan router. Untuk pertama kita akan menjelaskan switch terlebih dahulu. Kita pasang 4 PC saja di sini. Lalu 2 switch. Lalu hubungkan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, switch ini berfungsi untuk menghubungkan beberapa device yang memiliki IP dengan network yang sama, network ID yang sama, atau dalam blok subnet yang sama. Contohkan cara memasang IP di PC itu tinggal klik satu kali aja, lalu pergi ke desktop, IP konfigurasi, lalu masukkan IP di IP address. Di sini kita masukkan 192.168.1 untuk network ID-nya,
Dan untuk hostnya di sini saya masukkan 1 aja. Begitu juga yang di sini. Agar bisa saling terhubung, kita harus memasukkan network ID yang sama. Jadi 192.168.1.2 dengan host yang berbeda. Begitu juga yang di sini, masuk ke desktop IP. Di sini kita bedakan network ID-nya menjadi 192.168.2.1. Lalu yang ini juga desktop 192.168.2 dengan host yang berbeda .2. Networknya harus sama seperti yang sebelumnya karena ada di satu switch yang sama, maka ini akan saling terhubung. Sukses. Cara lain untuk mengecek keberhasilan itu dengan cara masuk ke PC, lalu desktop, masuk ke command prompt, ketik ping untuk memanggil device lain. Kita masukkan IP dari device yang akan kita tuju. Misalnya device PC2 ini kan memiliki IP 192.168.1.2. Ini seperti TTL yang berarti berhasil. Nah, yang kiri dan yang kanan memiliki network ID yang berbeda, maka mereka tidak bisa saling terhubung. Kita akan contohkan seperti ini. Misalkan seperti ini. Nah, maka dia tidak bisa terhubung ke PC3. In progress and failed. Kita coba lagi. Dan hasilnya valid lagi. Nah, untuk PC1, PC2 dan PC3, PC4 bisa saling terhubung itu harus menggunakan yang namanya router. Untuk router seperti ini caranya, masuk ke router, pilih routernya, saya pilih 1841. Lalu ini 0 FA 0/0 untuk yang kiri, lalu FA 01 untuk yang kanan. Untuk cara mengkonfigurasi atau penyetingan router itu ada caranya. Untuk klik saja sekali lalu pergi ke config, fast Ethernet 0/0, fast Ethernet 0/0 ini ya, yang untuk yang kiri ini. Kita checklist dulu IP address, kita masukkan network ID-nya yang sama seperti yang di kiri tadi, 192.168.1.254. Sudah kita samakan. Lalu fast Ethernet 0/1, fast Ethernet 0/1 seperti yang tadi disambungkan untuk yang kanan ini, bagian kanan, maka harus memasukkan network ID yang sama juga, yaitu 2. Hostnya 254 saja. Maka ininya jangan lupa dinyalakan agar aktif. Nah, setelah seperti ini, PC1, PC2 sebelah kiri dan sebelah kanan ini belum bisa saling terhubung ya, karena mereka harus memasukkan dulu IP gateway. IP gateway ini harus diisi dulu. Diisinya dengan IP yang tadi kita konfigurasi di router 192.168.1.254 seperti yang di router. Nah, ini ya. Fast Ethernet 0, Fast Ethernet 192. Ini adalah default gateway dari setiap PC atau perangkat yang terhubung ke FA 0/0.
Ini kan terhubung ke FA 0/0, maka masukkan gateway-nya seperti ini. Isi 2 juga. 192.168.1.254. Untuk ini kita masukkan 192.168.2.254 sama seperti yang ini. 2254. Nah, ini bisa saling terhubung. Sudah bisa saling terhubung. In progress, ini akan valid terlebih dahulu, baru bisa untuk successful. Nah, jika loop tidak menambahkan default gateway di PC atau di perangkat, maka dia tidak bisa terhubung dengan network yang berbeda. Contohnya seperti ini. Ini kan belum dimasukkan gateway-nya, maka dia tidak akan bisa terhubung. In progress, valid. Lalu sekali lagi, coba ya. Dia akan valid lagi. Valid. Valid lagi. Valid. Pengecekan kedua kita bisa dengan cara command prime tadi. Kita coba. PC3 ini kan memiliki 192.168.2.1. Dia akan kita harus tambah ping di awal. Ping TTL yang artinya berhasil. Yang PC4 ini kan 2.2, namun dia tidak menambahkan default gateway, maka dia tidak akan bisa terhubung, dan hasilnya adalah request timeout. Agar bisa saling terhubung, kita harus menambahkan default gateway. Dan ini baru bisa terhubung TTL. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.